Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Let's continue our lesson to page 147 on activity 11. Work in group to read and compare the following text. Ada dua buah teks ya. Stop plastic pollution. Apakah kamu tahu bagaimana menghasilkan ruang? Apakah kamu mengetahui bagaimana caranya menghasilkan ruangan di rumahmu? Hentikan menggunakan tas plastik. Gunakan tas belanja. Dibandingkan mengkoleksi banyak sekali plastik, tas plastik yang tidak nyaman, inconvenient, yang tidak nyaman tetapi juga membahayakan lingkungan dan juga mahal. Cobalah untuk menggunakan tas belanja. Mengapa kita harus menggunakan tas belanja yang reusable, yang dapat diperbaharui? Mari kita lihat beberapa alasan. Tas plastik merupakan salah satu 10 dari benda yang umum. Saat ini diestimasi diperkirakan antara 500 miliar sampai dengan 1 triliun tas plastik digunakan setiap tahun. Kebanyakan di antaranya dapat ditemukan di semua tempat, mulai dari laut, tanah, dan juga sungai. Dengan membawa reusable bag atau tas yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali, kamu sudah mengurangi tas plastik yang akan mencemari laut, sungai maupun tanah. Keuntungan lainnya, dengan menggunakan reusable bag, kamu dapat menyimpan menghemat uang setiap waktu saat kamu pergi ke mana? Grocery itu toko sayur ya, untuk membeli outfit baru ataupun run errand. Run errand itu apa ya? Sebentar Pak Jul cari. Run errand. Run errand. Kok nggak ada ini? Sampai sini ya, run errand. Run errand itu maksudnya dapat digunakan kembali. Beberapa toko menawarkan insentif untuk membawa tas ya. Sedemikian hingga di jalan, misal untuk menghemat uang dalam setiap pembelian. Lebih-lebih tas plastik merupakan produk non biodegradable atau yang tidak bisa diuraikan ya. Mereka menggunakan minyak mentah, minyak tanah, minyak bumi maksudnya, dan juga gas alam untuk memproduksi, dan meminta banyak sekali bahan bakar fosil untuk mengirimkannya. Sehingga menggunakan tas reusable bag, kamu tidak hanya mengurangi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, tetapi sangat penting untuk mengurangi tas plastik, tetapi juga kamu juga mengurangi uang yang kamu keluarkan untuk komunitas yang digunakan untuk membersihkan lingkungan setiap tahun. Alasan lain adalah reusable bag merupakan sangat tahan lama dan meyakinkan. Tidak seperti halnya tas plastik yang istilahnya itu letoy lah, flimsy, itu bisa dikatakan yang tipis yang tidak seperti tas plastik yang tipis yang kamu terima dari retail. Menggunakan tas reusable,
sangatlah tahan lama dan dapat membawa lebih banyak dalam satu waktu. Jika kamu tidak percaya padaku, silahkan gunakan reusable bag yang terbuat dari cotton dan bawakan beban yang berat, itu tidak akan rusak. Membawa tas tersebut tidak akan rusak. Ketahanannya juga menjaganya dari putus tali. Ripping itu berasal dari rope ya. Mencegah dari tumpah atau tumpah. Ripping or tearing. Atau talinya putus itu loh, tumpah, sehingga kamu dapat mengatakan selamat tinggal kepada pada tas sayur yang menggunakan biasanya tas itu kan tas plastik itu dikasih double loh. Dikasih misalkan bebannya berat, tas plastiknya pakai 2. Nah, itu seperti itu. Maksudnya seperti itu. Say goodbye to spilled grocery, multiple trips and double bagging. Double bagging itu tadi. Jadi tasnya dikasih double. Itu kalau pakai tas plastik. Tapi kalau pakai tas jinjing, ini reusable bag itu kemungkinan besar tas jinjing ya, tas jinjing yang biasa terbuat dari produk cotton. Seperti itu. Dan karena mereka sangat meyakinkan kamu dapat menggunakannya dalam tujuan yang berbeda. Saya menggunakan tas jinjing untuk berbagai perencanaan tujuan, diantaranya ke tukang sayur atau pergi ke tas pantai dan lainnya. Dengan penggunaan yang tidak terbatas itu karena sangat menyenangkan dan packable itu maksudnya bisa dikatakan packable itu nyaman dan dapat dikemas, dapat diringkas, dilipat maksudnya. Packable, jadi bisa diringkas. Jadi tasnya setelah dipakai bisa diringkas lagi. Berdasarkan alasan di atas, itu adalah benar bahwa banyak sekali keuntungan berinvestasi dalam menggunakan tas belanja yang berupa tas jinjing. Kemudian teks kedua, mengendarai sepeda elektrik atau e-bike seperti halnya mengendarai sepeda biasa, namun kamu tidak terlalu lelah karena di situ ditambahkan motor elektrik. Sehingga motor elektrik tersebut kita dengan memiliki mesin motor tersebut akan memiliki banyak keuntungan. Pertama, pengendara e-bike dapat meningkatkan kesehatan fisiknya. Beberapa orang berpikir karena menggunakan sepeda listrik akan mengurangi usaha untuk mengayuh, sehingga bukan merupakan latihan fisik. Seperti hal yang ditunjukkan dalam jurnal ya, Brigham Young University dan dipublikasikan di dalam jurnal Medical Internet Research, orang yang mengendarai sepeda listrik memiliki pengalaman memiliki pengalaman yang banyak, seperti halnya latihan di mana dia mendaki gunung tanpa merasakan bahwa dia melakukan pekerjaan yang serius. Kenyataannya jika pedalnya dikayuh, pengendara tetap akan istilahnya menggenjot ya, tetap akan mengayuh sehingga tetap menghasilkan pembakaran kalori. Itu akan bagus sebagai latihan kardiovaskular, bagus untuk latihan jantung ya.
sehingga dia akan membantunya dalam ketahanan dan otot. Yang kedua, sebuah sepeda elektrik mudah untuk dikayuh. Mengayuh pedal memberikan pengendara kekuatan, kesehatan mental. Itu akan membantunya untuk mendaki hills itu apa ya? Pegunungan, lembah maupun daratan. Sedemikian juga jalanan yang smooth, jalanan yang halus, mulus ya. Kemudian mengurangi stres, sehingga kamu dapat juga mengendarainya dengan kekuatan penuh dan presisi, seperti halnya mengendarai sepeda biasa. Tambahannya, kamu dapat mengendarai lebih jauh tanpa kelelahan secara fisik. Ketiga, e-bike meningkatkan kesehatan mental. E-bike membuat si pengendara lebih mudah mengakses ke seluruh arah, kemana-mana maksudnya. Orang-orang sepertinya menyukainya karena mudah untuk mendapatkan tujuan tanpa usaha yang sangat keras. Jadi kalau kita kalau pakai sepeda biasa kan kita mengayuhnya jauh sekali dan lama sekali. Tapi kalau pakai e-bike itu kan kalau capek kita bisa mengaktifkan elektrik motornya seperti itu. Sehingga kita bisa hidup sedentary life itu apa ya? Ini tolong kalian cari ya. Kemudian latihannya seperti halnya change scenery and fresh air. Latihannya dapat berubah. Pada dasarnya meningkatkan mood, mengurangi stres, mempermudah untuk tidur dan meningkatkan produktivitas. Alasan lain, e-bike memberikan alternatif yang baik di samping mobil. E-bike di dalam e-bike terdapat komunitas yang besar untuk bekerja dalam sejauh jarak yang bermil-mil, dan juga akan kembali lagi dengan cepat. E-bike juga dapat dikendarai pada sidewalk, bike lane. Sidewalk itu trotoar, kemudian area sepeda, dan juga memotong tempat parkir. Anda dapat lebih cepat dibandingkan mobil yang terjebak di lampu lalu lintas, karena kamu memiliki jalan alternatif untuk memilih perjalananmu sendiri. Ketika orang mengendarai e-bike, terlebih mengendarinya, mereka akan mengurangi polusi dan juga tidak mengeluarkan gas buang, membantu untuk meningkatkan kualitas udara dan lingkungan. Akhirnya e-bike sangat cepat dan safe, itu bisa dikatakan sehat ya. Kebanyakan pesepeda itu dapat melakukan perjalanan 10 sampai dengan 12 mile per hour, tetapi e-bike bahkan dapat menjangkau rata-rata 20 mile per hour mph. E-bike mengizinkan kamu untuk mendapatkan tujuanmu secara cepat ya, dibandingkan sepeda biasa. E-bike are not dangerous. E-bike juga tidak berbahaya dibandingkan traditional bike, dibandingkan sepeda biasa. Mereka hanya memiliki resiko
berbeda. E-bike juga lebih aman dibandingkan sepeda biasa karena kamu dapat mempercepat untuk mendapatkan jalan yang cepat dan travel dan berjalan pada kecepatan tinggi, menjaga atau menghindari dari kemacetan lalu lintas. Itu merupakan salah satu rangkuman e-bike sepeda listrik, mulai dari keuntungannya dibandingkan dari sepeda biasa. Oke, kita mulai dari di sini. Activity 12. What are the main idea of each paragraph in bold text? Fill in the table with your answer. What has been done for you? Kita diminta untuk mencari the main idea, ya, the main idea untuk masing-masing paragraf, baik untuk yang teks pertama maupun teks yang kedua. Oke, kita mulai saja ya untuk yang teks pertama. Teks pertama sudah, one has been done for you, sudah dikerjakan ya. Kemudian teks yang kedua kita bisa lihat di sini. Ini paragraf pertama. Kemudian ini adalah paragraf kedua. Oh, ini riding electric bikes. Berarti kita bisa lihat di sini ya. Sebentar, saya geser ke sini aja. Yang kedua adalah tentunya ini, riding e-bike improve physical health. Riding e-bike improve physical health. Kemudian yang ketiga, paragraf ketiga, 1, 2, 3. Secondly, nah ini tadi kalimat utamanya ya, ide pertama, kemudian ini penjelasannya. Kemudian secondly, paragraf ketiga, an e-bike is easier to ride. Kita bisa tulis an e-bike is easier to ride. Nah, seperti ini. Kemudian paragraf keempat, thirdly, e-bike improve mental health. Jadi e-bikes improve mental health. Ini kalau kalian mau membuktikan, oh kok kenapa main idenya selalu yang di depan? Soalnya kalimat-kalimat belakangnya itu penjelasan semua ya. Caranya seperti itu, cara menganalisanya. Kemudian paragraf yang kelima adalah e-bike give a great alternative to car. Ini ya, e-bikes give a great alternative to car. And then 6, jelas, e-bikes are faster and safe. E-bike are faster and safe. Oke, clear ya. Oke, selanjutnya untuk bacaan yang kedua yaitu mengenai reusable bag.
Untuk yang reusable bag, yang pertama itu tentunya adalah alasan ya. Statement we need to use reusable shopping bag. Yang pertama. Iya kan? Paragraf pertama, teks yang pertama ya. Statement why we need to use reusable shopping bag. Nomor 2, paragraf 2 maksudnya. Yang kedua ya, ini kita bisa lihat the plastic bag. Nah, yang ke paragraf kedua itu per kalimat atau main ideanya itu adalah yang kalimat terakhir ini ya, the use of reusable jadi kegunaan reusable shopping bag to reduce plastic bag waste. Jadi the use of reusable shopping bag ya, sebenarnya reusable bag aja nggak apa-apa. Reusable bag to reduce plastic bag wash. Jadi tas reusable atau tas jinjing tadi ya digunakan untuk mengurangi limbah tas plastik. Kemudian paragraf ketiga, ini 1, 2, 3 ini ya. Ini adalah mengenai kelebihan dari reusable shopping bag. Jadi the advantage of the reusable bag ya. Kita bisa menuliskan the advantage of reusable shopping bag. Paragraf keempat, kita bisa ini another reason, alasan berarti ini. Bukan alasan, alasan lainnya adalah bahwa tas jinjing adalah tahan lama dan meyakinkan. Tapi dalam konteks ini kan belakangnya ini durable. Ini dijelaskan bahwa tas shopping reusable bag itu tidak tipis, flimsy itu tipis ya. Jadi kita bisa menjawabnya bahwa the reusable bag are durable and reliable. Nah, selesai. Kalau paragraf ke-5 kan ini enggak, ini kan hanya sebatas kesimpulan ya. Nah, kesimpulannya, based on the reason list above, it is clear that there are plenty of benefit of investing in reusable shopping bag. Nah, ini merupakan atau bisa juga
kita tulis ya. Nomor paragraf kelima itu sebenarnya adalah there are plenty of benefit of investing in a reusable shopping bag. Nah, oke, gitu ya. And then let's continue to activity 13. From each of the following phrases, write two words or phrases that describe the agreement about the heading. See the example. Nah, kalau kemarin itu kan kita hanya sebatas untuk mencari sinonimnya, memilih sinonimnya udah disediakan. Sinonimnya sudah disediakan. Kemudian apa? Kita diminta untuk menyamakan manakah sinonim yang benar sesuai dengan kata yang bercetak tebal. Nah, sekarang kita sinonimnya tidak disediakan, kita diminta untuk mencari sendiri, ya, seperti itu. Kita bisa mulai ya. Untuk yang pertama, di sini dicontohkan ya, plastic bag, like, cheap. Ini mohon maaf, ini bukan sinonim, tapi kata-kata yang hampir mendekati seperti halnya di dalam teks tadi. Jadi sepertinya contohnya seperti ini, plastic bag. Tas plastik itu kan terang ya, kemudian transparan. Ini like ini maksudnya bukan lampu artinya, tapi artinya adalah transparan. Seperti itu, tembus cahaya. Kemudian cheap itu jelas ya, karena plastik, tas plastik itu murah. Kemudian reusable shopping bag itu deskripsinya bisa kita bisa mengatakan lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Single use plastic bag itu lebih mudah, kemudian menalinya juga mudah. Nah, seperti itu. Kita bisa mulai dari yang pertama ya, charge for plastic. Nah, charge itu adalah biaya untuk membeli tas plastiknya tadi. Berarti itu sama saja dengan plastic bag fee ya. Plastic bag fee. Kemudian juga bisa dikatakan packaging fee. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, non-renewable resources. Itu memiliki arti tadi yang sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah fossil fuel, ya kan? Fossil fuel. Kemudian bisa juga tadi berupa sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, fossil fuel. Carbon emission. Nah, contohnya itu. Oke, selanjutnya kita mulai dari yang sebelah ini ya. Pak Jul mengerjakan dari sini, tapi Pak Jul tulis ke bawah. Clean up cost. Clean up cost itu mengandung arti clean up itu biaya untuk pembersihan lingkungan ya. Bisa dikatakan remediation. Remediation. Clean up cost, biaya pembersihan. Remediation, costnya bisa kontrak. Kontrak ya. Kemudian bisa juga environment cost, biaya lingkungan. Environment cost atau biaya yang dikeluarkan akibat kerusakan lingkungan. Itu bisa diartikan sebagai clean up cost. Kemudian spilled groceries. Spilled grocery.
spilled groceries. Bisa mengandung arti, nah ini spilled groceries ini Pak Jul belum tahu ini artinya apa sebenarnya. Coba dilewati dulu ya kalau yang belum tahu. Kemudian contoh double bagging. Nah tadi double bagging, tasnya didobeli, dikasih double, itu bisa dikatakan double packaging. Ya, double packaging. Double packaging. Kemudian apa ya? Double bagging, saya rasa itu aja ya. Double bagging itu double packaging itu sama saja. Saya rasa cuma itu. Kemudian multiple trips. Multiple trip bisa juga dikatakan trip optimization. Jadi pengoptimalan perjalanan. Kemudian efisiensi journey. Efisiensi journey. Kemudian contoh lagi initiative uses. Initiative uses itu mengandung maksud inisiatif. Bisa dikatakan execution model. Seperti itu. Atau utilization guidelines or protocol. SOP SOP standar operating procedure. Kemudian protokol juga boleh. Protokol itu adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilalui. Kemudian ya benar ya. Oke, selanjutnya yang bagian kedua, with the add boss. Itu tentu acceleration ya. Udah itu. With the added boss. Itu adalah acceleration. Nanti saya diprotes nih kalau tulisannya nggak bisa dibaca. Acceleration atau percepatan. Kemudian juga turbocharge. Ini with the add boost. Kemudian a serious workout. A serious workout. A serious workout itu tentunya adalah disiplin, komprehensif, disiplin, komprehensif. Atau high intensity. High intensity. Kemudian pedal assist. Mengayuh ya ini. Pedal assist itu bisa dikatakan power assistant. Nah, Pak Jul tahunya cuma satu, itu power assistance. Kemudian burning calories. Burning calorie itu diet juga boleh.
pembakar lemak kan, intinya kan membakar lemak kan, metabolism. Bisa juga diet seperti ini, burning calories. Kemudian cardiovascular exercise, cardiovascular pakai C ya, vascular exercise. Cardiovascular exercise itu sama saja dengan heart boosting. Heart boosting boleh, cardio fitness boleh. Cardio fitness. Nah, seperti ini. Kemudian cardio fitness ya. Kemudian ya udah. Terus yang ke 1 2 3 4. Yang poin keempat ya. Kita bisa mulai a smoother ride. A smoother ride, jalan yang mulus ya. Itu mengandung arti adalah comfortable. Jalan yang mulus itu kan mestinya nyaman. Jadi comfortable. Kemudian seamless journey. Kemudian 3. Oh, cukup. Ini ya, jangan kebanyakan. Kemudian physical exhaustion. Fatigue ya mestinya, capek. Physical exhaustion itu mengandung arti fatigue, lelah, capek. Physical exhaustion bisa juga kalau endurance bisa ada. Yang tadi kan maksudnya tidak harus selalu sama ya, yang berhubungan maksudnya. Endurance itu termasuknya ya. Nah ini kan berkaitan. Kalau misalkan ketahanannya lemah, itu akan lelah, capek, seperti itu. Kemudian sedentary life. Sedentary life tadi yang Pak Jul tidak tahu artinya ya. Itu kalau Pak Jul cari di kamus itu yang mendekatinya itu adalah combating inactivity. Jadi melawan ketidakmampuan. Sedentary life. Sedentary life. Combating inactivity. Kemudian yang kedua juga bisa mengandung arti encourage movement. And then restful sleep. Nah, tidur nyenyak ini. Restful sleep. Tidur nyenyak itu memiliki frase yang mendekati adalah uninterrupted sleep. Bisa juga optimize sleep. Kemudian yang terakhir adalah quick errand, kembali lagi. Quick errand bisa mengandung arti rapid text. Yang kedua adalah fast resolution. Nah, ini mendekati. Seperti itu. Tapi ini jawabannya tidak saklek ya, dalam artian tidak harus seperti ini. Silahkan Pak Jul kembalikan ke pendapat kalian sendiri. Seperti itu, bagaimana kalian menghubungkan antara dua frase ini kepada
kepada dua frase ini kepada yang di atasnya. Ini kan juga dua frase ya, cuman yang satu frase itu ada cuman beberapa ya, seperti itu. Jadi terutama kalau bisa dihubungkan dengan dua bacaan sebelumnya, dua konteks bacaan sebelumnya, mulai dari yang tentang energi sampai dengan kemarin yang dialog itu tentang LED dan juga tentang pencemaran lingkungan. Oke, gitu saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.